Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi dzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita memuji kepada Allah, dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi dan pada para keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada tabi'innya dan kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon kepada jamaah Batman wal Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dengan sesungguhnya, dengan sesempurnanya, dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghujani rahmat dan salam kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan menurunkan maghfirah, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini marilah kita bertafakur dan marilah kita merenung dan sejenak bersihkan hati nurani batin kita dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Baca solawat dan berzikir kepada Allah dengan asma Allah, 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 dan merintih menangis kita kepada Allah, meminta petunjuk, meminta pertolongan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, yang mana kita ini sekarang lagi digoyang, lagi digoyahkan dengan masalah polemik nasab, sehingga banyak kejadian yang sungguh sangat mengenaskan. Tidak sedikit para kaum Ba'lawi sahabat kita mengamuk, marah, berekspresi, memaki
mencaci, menyerang, menjelekan, menghina, mengejek, dan sebagainya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman karena beliau adalah mengeluarkan tesis yang mana tesis itu adalah membatalkan sambungan nasab kaum Ba'lawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga seluruh kaum muslimin merasa sedih, merasa sakit hati, dan kebingungan mau seperti apa Nusantara ini. Selalu dirundung dengan kerusuhan, disibukkan dengan demo berjilid-jilid, disibukkan dengan perpecahan, saling menyerang, saling menjelekan, saling menghina di antara sesama. Ini adalah bukan budaya Nusantara. Ini harus berakhir. Jangan terus menerus berkembang dengan sedemikian rupa. Ini adalah sangat mengkhawatirkan. Banyaknya hinaan amukan kaum Ba'lawi terhadap Kiai Imaduddin Utsman. Itu bukan penyelesaian. Penyelesaian itu adalah faslihu, berislahlah. Al-fakir atas rakyat sebangsa al-fakir mengharapkan, menganjurkan, menginginkan kebersatuan. Ayo kaum Ba'lawi merapat, atau Kiai Imaduddin merapat. Ayo adakan musyawarah, adakan mudzakarah, dan adakan saling memahami, memaklumi. Intinya bisa bersatu, bisa menyatu kembali, dan ayo saling memperbaiki. Kita sebagai umat manusia tidak luput, tidak bebas daripada kesalahan. Tidak. Kekhilafan, tidak. Kita selalu salah dan khilaf yang namanya manusia. Penyelesaiannya adalah kita saling meminta maaf, saling memaafkan, saling mengampuni. Dari kalangan habaib banyak salah, ya mungkin dari kalangan Kiai Imaduddin pun pasti punya salah yang namanya manusia. Dengan saling mempunyai kesalahan, ayo bermusyawarah. Kesalahan dalam hal apa? Meneliti nasab? Bukan. Meneliti nasab itulah bagus. Dengan adanya penelitian nasab ini berkembang sedemikian rupa yang sangat berarti. Dengan adanya tes DNA ini berkembang untuk mencari nasab, berkembang untuk mencari, mengatasi kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kesalahan di dalam hal ini adalah kita bermusuhan, saling menyerang, saling menjelekan, saling menghina. Itulah. Oleh karena itu, penelitian teruskan sejelas, sebenderang mungkin, tapi dasari dengan rasa kecintaan, hindari kata-kata marah, serang menyerang, dan kotor, jauhi. Ya, kalau Al-Fakir lihat ya seperti ada tuh Gus Romel ya. Gus Romel adu argumentasi secara ilmiah dengan Kiai Imaduddin Utsman, nyaman dilihat, enak didengar, hati merasa senang.
punya anak bangsa yang cerdas, punya tokoh-tokoh yang berilmu, alhamdulillah, itu bagus. Ayo cari Gus Romel lagi yang lain yang bisa adu argumentasi dengan ilmiah. Jangan sampai hal penelitian nasab disambut dengan caci maki, disambut dengan menjelekkan, disambut dengan kata-kata hinaan. Nauzubillahi min dzalik, karena ini tidak mencerminkan keislaman kita. Nauzubillahi min dzalik. Di sini Kiai Imad menyatakan di dalam hal nasab, Sayyiduna baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berputra Fatimah berdasarkan hadis sahih. Punya putra Sayyidina Husain berdasarkan hadis sahih. Berputra Ali Zainal Abidin berdasarkan hadis sahih ada. Berputra Muhammad Al-Bakir berdasarkan hadis sahih. Berputra Ja'far Shadiq berdasarkan hadis sahih. Berputra Ali Al-Quraidi, dicari kitabnya, hadisnya ada sahih. Berputra Muhammad An-Nakib, dicari keterangannya, kitabnya ada sahih. Berputra Isa, di sini udah mulai jarang hadis, tapi dicari ada kitabnya. Berputra Ahmad, dicari kitabnya ada. Jadi nama-nama yang sudah diterus, nama-nama yang sudah disebutkan tadi itu adalah sahih berdasarkan hadis dan berdasarkan kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab. Ini yang dimasalahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ahmad ini putranya hanya 3. 1 Muhammad, 2 Ali, dan 3 Husain. Jadi tidak ada putra Ubaid. Ini para habaib yang mengakui bahwa nasabnya itu ke Ubaid, buktikan bahwa Ubaid itu putra Ahmad. Buktikan dengan kitab atau buktikan dengan apapun itu. Sehingga Ahmad punya anak 4 itu berdasarkan apa? Karena dari kitab-kitab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 sampai abad ke-8 awal itu adalah hanya 3, tapi pas di abad yang ke-9 jelas-jelas jadi 4. Jadi saudara kita kaum Balawiti ini harus bisa membuktikan kepada Kiai Imad supaya tesis Kiai Imad putus. Jangan dijawab dibalas dengan cacian. Jangan dijawab dibalas dengan hinaan. Jangan dijawab dibalas dengan amarah. Bahkan Al-Fakir kaget. Jadi ada seorang yang marah kepada Kiai Haji Imaduddin sehingga berbicara, ini adalah karangan Imaduddin Dajjal. Subhanallah, subhanallah. Sangat disayangkan. Kenapa harus begitu? Tidak usah begitu. Kita tanggapi saja dengan kesejukan berdasarkan apa? Wajadilhum billati ahsan. Kita dituntun oleh Al-Quran. Kita diarahkan oleh Al-Hadits. Kita semua pada tahu. Allah berfirman, wajadilhum billati ahsan. Berdebatlah, berargumenlah dengan cara baik, jangan dengan makian,
cacian, hinaan. Kata iblis keluar. Kata Dajjal keluar. Ini adalah karangan Imaduddin Dajjal. Ini adalah tesis iblis. Tidak usah harus seperti itu. Justru dengan jawaban seperti itu, masalah menjadi besar. Dan keberadaan pun menjadi keruh. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti ajaran Al-Quran yang menyarankan kepada kita untuk kita berdebat dengan secara baik, secara ramah. Ya intinya kita saling memuliakan. Karena hal perbedaan, karena hal pendapat, karena hal asumsi, itu kan kita berbeda. Al-Fakir juga sama. Sama bagaimana? Ya maksudnya para ulama kita pun banyak dalam membaca kitab-kitab nasab. Ya walaupun kitab nasab itu dicatat dari abad ke-9 maksudnya. Ya dari kaum-kaum Ba'lawi atau ashab-ashabnya. Ya itu juga kan referensi. Kenapa? Kita tidak adu argumen dengan bahwa kita berbicara pun dengan sopan. Hilangkan keangkuhan, kesombongan. Karena keangkuhan, kesombongan bukankah itu dilarang oleh Nabi? Bahkan orang yang sombong itu adalah akan hancur. Orang yang sombong itu adalah akan lebur. Jadi kesombongan, kehancuran, itu adalah banyak para pendahulu-pendahulu yang hancur oleh kesombongannya. Raja-raja dulu kebanyakan hancur dengan kesombongannya. Kenapa kita tidak berkaca kepada pendahulu-pendahulu kita? Kita punya hadis, kita punya Al-Quran. Sempurna kita dituntun, diarahkan oleh Al-Quran dan hadis. Kenapa kita lupakan itu? Na'udzubillahi min dzalik. Imaduddin punya tesis. Kiai Imaduddin meneliti. Jawablah dengan hati yang dingin. Jawablah dengan kemuliaan, dengan kesopanan, dengan kata-kata yang baik. Tentu semua umat pun senang. Tapi kalau seperti begitu, udah nanti diberi terapi tingkat tinggi seperti halnya Syiah. Oh, jadi kok bisa panas seperti mau berperang seperti itu. Jadi ini sebenarnya siapapun pasti tidak akan menilai benar. Siapapun tidak akan merespon seperti hal begini. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasawirhum fil amr. Kenapa tidak musyawarah saja? Dengan baik-baik saja. Rangkul Kiai Imaduddin Utsman. Saling mengalah demi kebenaran. Bukankah Nabi telah bersabda, Dholatul mu'minina wajada ittaqotoha. Kita adalah semua kehilangan kebenaran. Kebenaran ada yang memberikan, ada yang menunjukkan kepada kita. Kenapa kita tidak terima? Ayo. Al-Fakir dan umat sebangsa Al-Fakir mendambakan, mengharapkan, menginginkan kenyamanan, kesatuan, persatuan, kebersatuan, kenyamanan, ketentraman. Itulah yang diharapkan oleh sebuah umat. Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam penduduk. Jangan pertontonkan aib kita. Kita sebagai umat Islam mayoritas di Indonesia ini harus menjadi contoh
kepada umat-umat non-muslim bahwa umat Islam itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin dan benar-benar bersatu, menyatu, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi di antara sesama. Jadi kalau kita sesama agama saja, kita sesama umat Nabi saja, sudah kita bertengkar, saling menghinakan, saling mengejek, saling menyerang di antara sesama, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana arahan Allah? Bagaimana arahan Nabi terhadap kita? Kita campakkan, kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saja kita tidak meninggalkan kepada ajaran Nabi, tidak mencampakkan ajaran Allah kepada kita di dalam hal perdamaian, tidak mungkin kita terjadi seperti ini. Sekali lagi, soal tesis Kiai Imad, ayo jawab dengan kebaikan. Hentikan saling menyerang, hentikan saling mengejek, hentikan saling merendahkan, hentikan. Ayo kita kembali kepada ajaran Al-Quran, dan ayo kita ambil lagi arahan Nabi kita untuk kita bersatu, menyatu, dan saling menghormati, saling memuliakan di antara kita, supaya terwujud benar-benar kedamaian. Akhirnya kalau kita damai, akan terwujud baldatun thayyibatun warbun ghafur. Jangan ada lagi kata-kata pembegal nasab, jangan ada. Tidak ada pembegal nasab. Jangan ada lagi kata-kata pemecah bangsa, pemecah umat, iblis. Jangan ada kata-kata begitu. Itu adalah bukan kata-kata seorang alim, bukan kata-kata seorang yang dijuluki ustadz, bukan. Itu adalah kata-kata preman pasar. Kalau saja yang berbicara preman pasar, preman terminal, tidak mengapa, pantas. Tapi kalau berbicara itu adalah yang berbicara, yang bersuara, katanya pemuka agama, na'udzubillahi min dzalik. Sedih rasanya melihat fenomena seperti ini. Oleh karena itu Al-Fakir berharap, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, dan ayo kita duduk bersama, dan kita saling mengakui kesalahan, dan kita saling meminta maaf, dan ayo kita damai. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sekali lagi, tesis Kiai Imad, kalau memang mau diputus, mau dikalahkan, silahkan cari kitab-kitab, cari sejarah-sejarah yang bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imad. Kalau memang kita menjaga, mempertahankan bahwa kita adalah keturunan baginda Nabi, tapi kalau menurut Al-Fakir, ya lebih baik kita musyawarah, kita saling meminta maaf, dan kita ya mengakui saja kalau memang kita tidak bisa menjawab tesis, tidak bisa meruntuhkan tesis Kiai Haji Imad, ya lebih baik kita mengakui saja. Karena dengan pengakuan itulah orang yang mulia, orang yang gentle, tentu di hadapan Allah itu adalah mendapat pujian yang luar biasa. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Intinya apa? Ya intinya ya jangan ada lagi caci maki, jangan ada lagi saling serang menyerang, jangan ada lagi saling hina, mengejek, menghinakan, dan jangan ada lagi saling membuka rahasia, membuka aib. Jadi Al-Fakir sangat sedih ya di dalam hal-hal pengajian yang dibahas ya seperti itu. Apa? Ya Kiai Imad katanya sakit hati kepada Baib karena ingin Syarifah enggak dikasih, terus nyalon anggota apa DPR apa tidak didukung. Itu kan
Kok bisa begitu gitu. Jadi keinginan al-fakir itu kan di luar area. Jadi al-fakir meminta bukti bahwa kalau memang para habaib itu adalah dzurriyyah Rasul, minta bukti kitab atau misalkan sejarah ataupun manuskrip ataupun apa saja. Kalau memang belum dapat, cari. Tapi perdamaian tetap terjaga. Seharusnya keinginan umat manusia sebangsa al-fakir seperti itu. Jadi masyarakat tidak bingung. Jadi ini kan masyarakat bingung. Ada yang membela para habaib, ada yang membela Kiai Haji Imaduddin Utsman. Akhirnya timbullah perpecahan, timbullah pertengkaran. Jadi lebih besar membesar. Bahkan ada yang tangan segala. Nauzubillahi min dzalik. Ayo, marilah kita beristighfar kepada Allah. Marilah kita sadarlah kita semua ini adalah lagi menunggu kematian. Tahu besok, tahu lusa, tahu minggu ini, tahu bulan ini, kita ini lagi menunggu antrian kematian. Ayo, ingat kita kepada hadis Nabi, aksiru hadimil ladzat. Perbanyaklah kita mengingat mati. Perbanyaklah kita mengingat mati. Kita tidak akan kemana, kita adalah akan masuk ke dalam bumi. Sekali lagi al-fakir mohon maaf. Al-fakir mohon maaf, al-fakir bukan menggurui. Karena semua ini al-fakir lebih bodoh malah daripada semua yang lagi bertengkar, yang lagi isruh. Cuman al-fakir hanyalah karena saking mencintai, saking mengharapkan, saking menginginkannya persatuan, kesatuan, ketentraman, keamanan, kenyamanan, sehingga al-fakir terpaksa berbicara seperti ini. Ayo kita kumpul kembali, ayo kita saling meminta maaf, dan tarik kata-kata kita yang sudah diucapkan yang tidak pantas didengar. Tarik, umumkan lagi di media. Ini adalah suatu tanda bahwa kita itu adalah orang pintar. Kalau kita mampu seperti itu adalah suatu tanda bahwa kita itu adalah ikutan umat. Tapi kalau kita tidak bisa begitu, ya apa artinya? Apa artinya kepintaran? Apa artinya kepiawaian? Apa artinya kecerdasan? Kalau kita tidak mampu, tidak bisa, tidak menerima kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi al-fakir mohon maaf. Al-fakir dengan berat hati berbicara seperti ini, tapi al-fakir terpaksa. Karena al-fakir sedih melihat kita sesama pada bertengkar, melihat kita sesama tidak baik-baik saja. Padahal masalahnya sepele masalahnya. Sepele apa? Kiai Imad bertanya, tinggal dijawab dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Seandainya tidak ada kitab atau manuskrip yang kita temui untuk mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, ayo, solusi terakhir adalah tes DNA. Ayo, tes DNA. Jangan takut. Hasil tes DNA apapun itu, umat tidak akan lari, umat tidak akan meninggalkan kepada orang yang punya ilmu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nasab apapun kita, keturunan apapun kita, darah apapun kita, kalau kita punya ilmu, janji Allah, kita akan mulia dan kita akan ditinggikan derajat kita. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Kalau ada yang tersinggung, al-fakir tidak ada tujuan untuk ke situ. Al-fakir berbicara adalah berdasarkan hati nurani, mencintai, menginginkan, mengharapkan, mendambakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu,
Mohon maaf sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.